Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang berdiri di Pulau Sumatera pada abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Letak dan pendirian. Kerajaan Sriwijaya didirikan di sekitar daerah Palembang, Sumatera. Pusat keagamaan dan kebudayaan Sriwijaya berada di sekitar daerah Palembang. Ibu kota Sriwijaya berada di kota Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Pendirian kerajaan ini secara resmi tercatat dalam Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682 Masehi. Kerajaan Sriwijaya, sejarah, kejayaan, dan kejatuhan. Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang berdiri sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Kerajaan ini berpusat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palembang, Sumatera Selatan, dan memiliki pengaruh yang sangat luas, mencakup sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan, kekuatan maritim, serta pusat penyebaran agama Buddha di kawasan tersebut. Asal-usul dan berdirinya Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pertama kali disebut dalam Prasasti Kedukan Bukit 683 yang ditemukan di Palembang. Prasasti ini menceritakan ekspedisi militer seorang penguasa bernama Dapun Tahiang yang melakukan perjalanan dengan ribuan prajurit dan berhasil memperluas kekuasaan Sriwijaya. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta. Sri berarti cahaya atau kemakmuran. Wijaya berarti kemenangan. Hal ini mencerminkan kejayaan dan kemenangan Sriwijaya dalam menguasai jalur perdagangan maritim. Wilayah kekuasaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang memiliki wilayah kekuasaan luas, meliputi 1. Sumatera Pusat Pemerintahan di Palembang. Sebagian besar Semenanjung Malaya termasuk Kedah dan Pahang. Pulau Jawa bagian barat diduga mengendalikan Tarumanagara. Sebagian Kalimantan Barat. Sebagian besar wilayah Thailand Selatan. Semenanjung Indochina bagian selatan termasuk Kamboja. Kekuasaan Sriwijaya meluas melalui perdagangan dan ekspedisi militer, menjadikannya kerajaan maritim paling kuat di Asia Tenggara saat itu. Kejayaan Sriwijaya abad ke-7-11 M. 1. Pusat perdagangan maritim. Sriwijaya memiliki posisi strategis di Selat Malaka, jalur utama perdagangan antara India dan Tiongkok. Para pedagang dari Arab, Persia, India, Tiongkok, dan Nusantara berdagang di pelabuhan Sriwijaya. Barang dagangan utama yang diperdagangkan antara lain, rempah-rempah cengkeh, pala, lada, kapur barus, gading gajah dan cangkang penyu, kain sutra dan keramik dari Tiongkok. Pelaut Sriwijaya menguasai teknik navigasi dan memiliki armada laut yang kuat untuk melindungi jalur perdagangan. 2. Pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha Mahayana. Banyak biksu dari Tiongkok dan India datang ke Sriwijaya untuk belajar, termasuk Ising, seorang biksu Tiongkok terkenal yang singgah di Sriwijaya pada tahun 671 M selama beberapa tahun untuk belajar bahasa Sanskerta dan ajaran Buddha. Candi Muara Takus di Riau diyakini sebagai peninggalan Sriwijaya yang menunjukkan pengaruh agama Buddha. 3. Hubungan diplomatik dengan India dan Tiongkok. Sriwijaya menjalin hubungan erat dengan dinasti-dinasti di India dan Tiongkok. Kaisar Tiongkok dari dinasti Tang mengakui Sriwijaya sebagai mitra dagang penting. Sriwijaya juga memiliki hubungan dengan kerajaan Pala di India, yang mendukung perkembangan agama Buddha di kerajaan ini. Kemunduran dan kejatuhan Sriwijaya. Kemunduran Sriwijaya terjadi secara bertahap karena berbagai faktor. 1. Serangan dari Raja Rajendra Chola pertama, 1025 M. Pada abad ke-11, Sriwijaya diserang oleh kerajaan Chola dari India Selatan. Serangan ini dipimpin oleh Raja Rajendra Chola pertama, yang menghancurkan armada Sriwijaya dan melemahkan pengaruhnya di Selat Malaka. Banyak pelabuhan penting Sriwijaya jatuh ke tangan Chola. 2. Persaingan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan Kediri di Jawa mulai berkembang dan menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Kerajaan Dharmasraya dan Malayu, di Sumatera, mulai mengambil alih wilayah-wilayah Sriwijaya. Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 mulai menguasai bekas wilayah Sriwijaya. 3. Pergeseran jalur perdagangan. Pada abad ke-12, jalur perdagangan mulai beralih dari Selat Malaka ke daerah lain.
mengurangi pendapatan Sriwijaya dari perdagangan. 4. Invasi Kerajaan Singasari, 1275 m. Pada 1275 m, Kerajaan Singasari di bawah Kertanegara melancarkan ekspedisi Pamalayu, yang melemahkan pengaruh Sriwijaya di Sumatera. 5. Kejatuhan akhir oleh Majapahit abad ke-14. Pada abad ke-14, Majapahit menguasai bekas wilayah Sriwijaya dan mengakhiri keberadaan kerajaan ini secara definitif. Peninggalan dan warisan Sriwijaya. Meskipun Sriwijaya runtuh, pengaruhnya masih terasa hingga kini. Prasasti Sejarah. Prasasti Kedukan Bukit 683 m, menceritakan ekspedisi pendiri Sriwijaya. Prasasti Talang Tuo 684 m, menyebut pembangunan taman di Sriwijaya. Prasasti Telaga Batu, berisi sumpah setia terhadap raja. Candi dan situs bersejarah. Candi Muara Takus di Riau. Situs Karangberahi di Jambi. Situs Bukit Seguntang di Palembang. Pengaruh budaya. Bahasa Melayu kuno yang digunakan di Sriwijaya menjadi cikal bakal bahasa Melayu modern, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Tradisi maritim dan perdagangan masih menjadi bagian dari budaya masyarakat pesisir Sumatera dan sekitarnya. Kesimpulan, Sriwijaya adalah kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara yang mencapai kejayaan melalui perdagangan, diplomasi, dan penyebaran agama Buddha. Kejatuhannya terjadi karena serangan militer, persaingan dagang, dan perubahan jalur perdagangan. Meskipun telah runtuh, warisan Sriwijaya tetap hidup dalam sejarah dan budaya Nusantara. Kerajaan Sriwijaya abad ke-7-13. Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang berpusat di Sumatera dan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha, Sriwijaya memiliki hubungan erat dengan India dan Tiongkok. Fakta sejarah. Kerajaan maritim terkuat, Sriwijaya mengendalikan Selat Malaka dan menjadikannya jalur perdagangan utama. Pusat pendidikan Buddha, banyak biksu dari luar negeri datang untuk belajar, termasuk Ising dari Tiongkok. Ekspansi dan kejayaan. Mencapai puncak kejayaan pada abad ke-9 dengan wilayah yang mencakup Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, hingga sebagian Thailand. Kemunduran. Diserang oleh Rajendra Chola dari India pada abad ke-11 dan akhirnya melemah sebelum jatuh ke tangan Majapahit.